Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil observasi yang telah kami lakukan di salah satu sekolah swasta di Karawang, yaitu di MI Al-Ikhlas Gintung Kolot. Latar belakang penerimaan peserta didik baru merupakan proses seleksi akademis calon siswa untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Beberapa macam metode yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam proses penerimaan siswa baru ini. MI Al-Ikhlas Gintung Kolot merupakan salah satu sekolah swasta di Karawang yang masih menggunakan metode manual atau konvensional dalam proses penerimaan siswa baru, mulai dari proses pendaftaran, seleksi administrasi, pengumuman hingga ke proses daftar ulang. Dalam proses penerimaan siswa baru yang masih menggunakan sistem konvensional, ada beberapa kekurangan dan masalah. Salah satunya antara lain dalam proses pendaftaran, prosesnya cenderung lambat karena semua proses input data dilakukan secara manual dan antri. Karena para siswa dan orang tua harus mengisi formulir pendaftaran di sekolahnya. Ruang lingkup. Dalam proses pembuatan makalah ini, kami akan membatasi ruang lingkup pada analisa sistem penerimaan siswa baru, meliputi proses pendaftaran, proses seleksi, proses pengumuman, dan proses daftar ulang. Maksud dan tujuan. Maksud penulisan makalah ini adalah sebagai tugas pengganti nilai UAS untuk mata kuliah metode penelitian. Tujuannya adalah melakukan analisa sistem penerimaan siswa baru di MI Al-Ikhlas Gintung Kolot. Metode penelitian dalam penulisan makalah analisa penulisan menggunakan beberapa metode. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan langsung atau observasi. Suatu metode yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data yang langsung dari sumbernya dengan cara pengamatan langsung ke tempat objek riset. Dan yang kedua, wawancara atau interview, suatu metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data dengan tanya jawab mengenai keterangan yang diperlukan untuk bahan penulisan makalah. Penerimaan siswa baru merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara periodik oleh pihak sekolah setiap tahun, sehingga tidak menutup kemungkinan data yang dikelola akan berubah, baik dengan menggunakan sistem komputerisasi maupun dengan menggunakan sistem yang masih konvensional. Kebutuhan akan output yang cepat dan tepat merupakan keharusan dari sistem yang sedang berjalan, sehingga setiap proses akan berjalan secara maksimal. Tinjauan sekolah. Dalam pelaksanaan kegiatan rutin seperti proses penerimaan siswa baru di sekolah MI Al-Ikhlas Gintung Kolot, terdapat aturan yang ditentukan. Dalam hal ini, struktur organisasi yang menggambarkan garis perintah dan penerima perintah serta fungsi-fungsi pelaksanaan tersebut sehingga semua proses lancar. Kami akan menerangkan sejarah dan struktur organisasi di tempat kami melakukan analisa sebagai berikut. Sejarah sekolah. MI Al-Ikhlas didirikan pada tanggal 13 Juli 2009. Pertama didirikan hanya ada 23 siswa yang bersekolah di MI Al-Ikhlas.
Dari tahun ke tahun perkembangannya selalu meningkat, yang tadinya hanya ada 4 ruang kelas sekarang menambah menjadi 7 ruang kelas, ditambah 1 ruang kepala sekolah dan 1 ruang guru. Dan sekarang sudah ada toilet sebanyak 4 buah. MI Al-Ikhlas sendiri dibuat oleh Yayasan Yapis, yaitu Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas. Visi dan misi. Visi MI Al-Ikhlas, terbentuknya siswa-siswi sebagai generasi Islam yang memiliki akidah yang kuat, akhlak yang mulia, serta unggul dan mandiri. Misinya sendiri adalah melaksanakan kegiatan belajar mengajar KBM yang efektif, bersikap santun untuk menuju sikap yang berakhlak mulia, mewujudkan kebiasaan positif, Bersikap Islami, melaksanakan praktik ibadah bimbingan membaca Al-Quran, bimbingan kecerdasan emosional, spiritual, dan kecerdasan emosional sebagai wahana pemahaman nilai-nilai Islam. Struktur organisasi dari Sekolah MI Al-Ikhlas Gintung Kolot tahun pelajaran 2021-2022. Bisa dilihat di sini ada komite madrasah, kemudian di sebelahnya ada kepala sekolah. Di bawah kepala sekolah ada tata usaha, bendahara madrasah, operator. Kemudian ada kabid perpustakaan, kabid laboratorium, kabid koperasi, dan kabid UKS. Kemudian di bawahnya lagi ada beberapa guru PAI, guru kelas, dan guru mata pelajaran dan eskul. Kemudian di sini ada fungsi dari tiap-tiap bagian. Yang pertama ada kepala sekolah, yaitu menyusun perencanaan program kegiatan sekolah, mengorganisasikan kegiatan sekolah, mengarahkan atau mengendalikan kegiatan sekolah, mengkoordinasikan terhadap tugas guru, melaksanakan pengawasan terhadap guru, menentukan kebijakan, mengadakan rapat atau mengambil keputusan, mengatur proses belajar mengajar, mengatur administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, dan keuangan. Yang kedua ada komite sekolah, yaitu menyiapkan kartu iuran, menarik iuran dari orang tua siswa, mencatat dan mengeluarkan dana sesuai anggaran, mengawasi pengeluaran yang tidak tercantum dalam anggaran sekolah, yang terakhir menyiapkan laporan keuangan setiap akhir tahun ajaran sekolah. Dan di sini juga ada proses bisnis. Sesuai dengan ruang lingkup dalam penyusunan laporan riset ini, kami akan menguraikan secara umum proses bisnis yang meliputi. Yang pertama, proses pendaftaran. Jadi, calon siswa atau orang tua atau wali dari calon siswa datang ke MI Al-Ikhlas Gintung Kolot untuk mengambil formulir pendaftaran. Yang kedua, proses penyeleksian, yaitu menyerahkan formulir yang telah diisi dan persyaratan yang diperlukan. Yang ketiga, ada prosedur pengumuman. Bagi calon siswa yang lolos, selanjutnya calon siswa atau wali mencatat tanggal daftar ulang dan berapa besar biaya yang harus dibayarkan. Yang terakhir yaitu proses daftar ulang. Panitia membuat laporan proses daftar ulang yang kemudian diserahkan kepada kepala sekolah. Selanjutnya ada permasalahan. Proses penerimaan siswa baru di MI Al-Ikhlas Gintung Kolot yang masih menggunakan sistem manual atau konvensional ini banyak menimbulkan permasalahan. Di antaranya adalah yang pertama, proses pendaftaran lama karena calon siswa atau wali harus mengantri untuk mengambil, membayar, dan mengisi formulir. Yang kedua, calon siswa atau wali akan sering pulang pergi ke sekolah karena harus melihat pengumuman. Dan yang ketiga, data siswa masih berbentuk fisik sehingga rentan hilang, tercampur, dan rusak. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Untuk mengatasi masalah-masalah dalam proses pendaftaran, sebaiknya pihak sekolah harus mengganti prosedur penerimaan siswa baru ini dengan proses online yang terkomputerisasi. Yang pertama, pembuatan website penerimaan siswa baru, sehingga calon siswa atau wali bisa mengunduh formulir, kemudian mengisi formulir, dan mengupload persyaratan via website. Yang kedua, semua pengumuman hasil seleksi dapat dilihat di website sesuai jadwal tayang yang telah ditentukan.
Dan yang ketiga, data yang telah diupload akan disimpan di database sehingga resiko hilang dan rusak telah diminimalisir. Dari kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengoptimalkan pekerjaan, sebaiknya sistem penerimaan siswa baru yang dilakukan secara manual diperbaharui dengan menerapkan sistem yang terkomputerisasi atau online. Yang kedua, dengan sistem baru, jadwal yang akan dilaksanakan dimasukkan di pengumuman, sehingga calon siswa sudah tahu semua jadwal yang harus dilaksanakan. Dan yang ketiga, semua database harus dibuatkan juga soft copy-nya, karena database yang bersifat fisik rentan hilang dan rusak. Sistem baru akan mengatasi masalah seperti ini. Berdasarkan pelaksanaan analisa sistem penerimaan siswa baru di MIRI kelas Gintung Kolot, maka diperoleh kesimpulan bahwa pengolahan data menggunakan sistem manual sungguh tidak efektif dan tidak efisien, serta membutuhkan waktu yang lama sehingga informasi yang dihasilkan tidak begitu akurat. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Demikian akhir presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.